Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basir bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi kifarat dihapus dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang insya Allah penuh berkah ini, izinkan khatib untuk menyampaikan wasiat bittaqwa. Secara khusus wasiat ini ditujukan bagi khatib pribadi. Mudah-mudahan hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. 2 kali saya dikonfirmasi perihal tema yang akan disampaikan pada khutbah ini. Pertama, saya sampaikan tentang refleksi Hari Santri tahun 2025 ini. Tapi kemudian saya sederhanakan lagi dengan judul yaitu dahulukan atau utamakan akhlak sebelum ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya penting mengusung tema ini? Tentu selain kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita juga, saya kemarin secara pribadi ketika memimpin upacara peringatan Hari Santri, saya sampaikan di depan para santri yang kami asuh bahwa tahun ini
kita mendapatkan sebuah kado yang sangat pahit, yaitu penayangan sebuah stasiun televisi yang di situ bukan hanya mungkin boleh jadi atas nama ekspresi kebebasan, tapi ekspresi kebebasan saya kira bukan artinya ekspresi melakukan sebuah penistaan, apalagi sesuatu yang dijadikan objek penistaan itu adalah sesuatu yang kalau boleh kami katakan sesuatu yang sangat super sensitif. Bayangkan sebuah pesantren yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1910 dia sudah berdiri, dan dia sudah matang dengan perjalanan sejarah, dan hari ini dengan ratusan ribu mungkin alumninya di seluruh Nusantara, dan saat ini kira-kira pesantren itu punya santri sekitar 50.000 orang. Nah, kemudian ia hanya lalu dicitrakan dengan sesuatu yang sangat tidak etis, ya. Itu hanya dalam sebuah tayangan yang sangat cepat. Ini adalah sebuah fakta di mana saya melihat ada suatu penurunan, betapa terjadi krisis adat di era sekarang ini. Jamaah sekalian, betapa pentingnya kita mengutamakan adab di atas ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga semula menduga bahwa ilmu yang didahulukan. Kemudian beliau menyampaikan sebuah doa seperti yang terekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka, kepada bangsa Arab dan kepada kaum muslimin pada umumnya, Rasulan, seorang Rasul bin anfusihim, yang berasal dari kalangan mereka sendiri, artinya bukan dari keturunan yang lain, apalagi dari keturunan bangsa Yahudi, bukan, tapi berasal dari keturunan mereka sendiri, dengan misi yatslu alaihim ayatik, yang kelak akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kandungan kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. 3000 tahun kemudian Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Bisa kita baca rekamannya, terdapat dalam 3 tempat minimal dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 151, dan yang paling jelas adalah surah Ali Imran ayat 164. Ternyata jawaban dari Allah di situ disampaikan, salah satunya laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim, ketika dia mengutus ke tengah-tengah kehidupan mereka, rasulan, seorang rasul min anfusihim, yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayati, ayat-ayatnya, kemudian wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Di sini yang didahulukan kata wa yuzakkihim, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kandungan kitab suci, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun mereka sebelumnya
berada dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya membaca sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Dr. Amr Khalid, yang oleh New York Times disebut sebagai motivator terbaik muslim dunia. Beliau mengomentari ayat ini lalu menyampaikan sebuah narasi. Dahulukan adab di atas sebelum ilmu. Jamaah sekalian, ilmu itu adalah pintu gerbang yang pertama dan utama. Imam Ghazali kalau kita baca dalam Minhajul Abidin, beliau menyebutkan di situ ada 7 tangga. Beliau menyebut namanya Aqabah, perjalanan seorang ahli ibadah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu gerbang pertama adalah ilmu, dengan penjelasannya yang sangat panjang lebar. Begitu pentingnya ilmu kita mulai. Namun demikian, ternyata betapapun pentingnya kedudukan satu ilmu, maka satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu menghadirkan adab. Ini saya kira berlaku bukan hanya dalam disiplin ilmu agama, tapi juga dalam semua disiplin keilmuan. Contoh yang sangat konkret, misalnya ketika seseorang belajar ilmu kedokteran, maka ia tidak lepas dari apa yang disebut namanya etika kedokteran. Itu artinya adab. Adab itu merupakan suatu hal yang bukan hanya menghadirkan manfaat dalam hidup, bukan hanya menghadirkan kemajuan dalam hidup, tapi adab itu akan melahirkan apa yang disebut namanya keberkahan. Bukankah keberkahan yang selalu kita dambakan dalam berbagai kesempatan? Doa-doa penting dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari yang kita mohonkan bukan hanya kemajuan dan manfaat, tapi keberkahan. Sesederhananya ketika kita hendak makan, maka setelah kita membaca basmalah, maka doa kita adalah Allahumma barik lana bima razaqtan. Ketika kita hadir dalam sebuah walimah pernikahan, maka doa kita adalah barakallahu lakuma wa baraka alaihima. Jamaah sekalian, ini sudah cukup jelas betapa keberkahan itu menjadi sesuatu hal yang sangat. Nabi Ibrahim, kenapa beliau kemudian menjadi sangat berkah dalam hidupnya? Karena beliau selalu menghadirkan, salah satunya adalah adab. Mari kita perhatikan salah satu ayat dalam Al-Quran yang Khatib bacakan tadi, surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, tafassahu bil majalis, berlapang-lapanglah kamu sekalian di dalam majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu dalam segala urusan, baik urusan di dunia maupun nanti urusan di akhirat. Wa idza qilan sujud, dan jika dikatakan kepada kamu sekalian pun sujud, maka berdirilah. Pansujud, berdirilah. Ayat ini menurut beberapa riwayat asbabun nuzul adalah turun ketika para sahabat hadir di majelis ilmu. Berbeda dengan majelis ilmu dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin kita hadir di majelis ilmu tapi mengambil posisi bukan paling depan, tapi justru jaraknya paling belakang. Para sahabat dulu semakin ingin dekat kepada Nabi, sehingga satu ketika datang para veteran, para pejuang perang Badar, mereka hadir agak terlambat. Tapi kemudian sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mempersilahkan kepada mereka untuk duduk di depan, dan meminta kepada sahabat yang lebih dulu hadir agar menyediakan tempat duduk buat mereka. Ini adalah adab. Fafsahu yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan melapangkan kepada kamu sekalian. Wa idza qila sujud, dan jika dikatakan berdiri, berdirilah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kamu, yakni orang-orang yang beriman. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberi ilmu, beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dunia pesantren itu begitu pentingnya adab ini, sampai kemudian ada sebuah kitab yang secara khusus dipelajari, namanya kitab Ta'lim Muta'allim. Itu di situ diajarkan bagaimana supaya mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Maka penting untuk menghadirkan adab. Saya kira ini bukan hanya berlaku sekali lagi dalam ilmu keagamaan, tapi pada dasarnya berlaku dalam segala hal. Jemaah sekalian, saya membaca sebuah kitab Kitab Minhajul Muslim Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Sebelum beliau menjelaskan lebih lanjut tentang tuntunan fikih, akhlak dan ibadah, beliau memaparkan terlebih dahulu tidak kurang dari 14 pasal tentang adab. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan bagi kita, betapa kita penting kembali menghidupkan adab di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, dan juga di lingkungan yang lebih luas lagi. Semoga dengan demikian kita, bangsa Indonesia khususnya, akan selalu mendapatkan manfaat, kemajuan, serta berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika mimma ista'ada bihi 'abduka wa nabiyyuk wa nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.